Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Bu Anggi di pembelajaran matematika bangun ruang semester 2. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang volume bangun ruang, jaring-jaring kubus, dan jaring-jaring bolok. Disimak ya anak-anak. Yang pertama kita akan belajar tentang volume bangun ruang prisma segitiga. Pada layar di sebelah kiri ini, kalian bisa amati ada bangun ruang prisma segitiga. Mengapa dikatakan prisma segitiga? Karena alasnya berbentuk segitiga, mempunyai alas dan tinggi. Ciri-ciri dari prisma segitiga yang pertama memiliki 5 sisi, 1, 2, 3, 4, dan 5. Selanjutnya memiliki 9 rusuk, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 rusuk. Dan memiliki alas yang berbentuk segitiga, serta memiliki 6 titik sudut. Ada titik sudut G, F, H, D, E, F. Begitu anak-anak. Yang kedua, yaitu kita akan belajar tentang volume bangun ruang 5 segi 4. Kalian bisa amati di layar, ada gambar 5 segi 4. Mengapa dikatakan 5 segi 4? Karena alasnya berbentuk segi 4 atau persegi di sini. Ciri-ciri dari 5 segi 4, yang pertama memiliki 5 sisi, 1, 2, 3, 4, 5. Dan alasnya. Dan memiliki 8 rusuk, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rusuk. Serta memiliki alas yang berbentuk segi 4. Ini alasnya berbentuk segi 4. Berikutnya memiliki 5 titik sudut. Nah, titik sudutnya yang ada bulat-bulatnya ini. 1, 2, 3, 4, 5. Yang ketiga, kita belajar tentang volume bangun ruang tabung. Ciri-ciri dari tabung yang pertama memiliki 3 sisi atas, sisi bawah, dan sisi lengkung. Dan memiliki 2 rusuk, rusuk atas dan rusuk bawah. Serta memiliki alas yang berbentuk lingkaran. Nah, ini alasnya berbentuk lingkaran. Dan tidak memiliki titik sudut. Itu adalah ciri-ciri tabung. Yang keempat adalah volume bangun ruang kerucut. Kita amati dulu di sebelah kiri ini ada gambar kerucut. Ciri-cirinya adalah memiliki 2 sisi yang segitiga lengkung ini dan sisi alasnya yang berbentuk lingkaran. Dan memiliki satu rusuk yang lingkaran hijau ini. Yang ketiga memiliki alas yang berbentuk lingkaran. Ya, ini berbentuk lingkaran ya alasnya. Dan memiliki 1 titik sudut di atas ini. Oke. Berikutnya kita akan belajar tentang bagaimana menentukan volume bangun ruang dari prisma segitiga, 5 segi 4, tabung, dan kerucut. Oke anak-anak, Bu Anggi akan menunjukkan volume dari bangun ruang tabung, kerucut, 5 segi 4, dan prisma segitiga. Di sini ada tabung. Nah, tabung ini unsur-unsurnya bagian sini, yang garis ini adalah jari-jarinya. Dan bagian sini adalah tingginya. Sehingga volume tabung dapat dicari dengan rumus luas alas kali tinggi, luas lingkaran kali tinggi, Pi kali R kali R kali T. Dan yang warna hijau ini disebut kerucut. Nah, ini adalah kerucut. Kerucut ini, yang bagian bawah garis ini disebut jari-jari. Nah, dan yang bagian sini disebut tingginya, tinggi kerucut. Sehingga volume kerucut dapat dicari dengan cara sepertiga kali luas alas kali tinggi, sepertiga kali Pi kali R kali R kali T. Berikutnya ada yang namanya prisma segitiga yang warna biru ini. Bagian sininya disebut alas, dan ininya disebut tinggi. Sedangkan yang bagian biru sini atau yang hitam ini disebut tinggi prisma. Sehingga volume prisma dapat dicari dengan luas segitiga kali tinggi. Setengah kali alas kali tinggi prisma yang belakang ya.
Nah, berikutnya yang ini disebut 5/4 yang warna coklat ini. Nah, karena alasnya berbentuk persegi, maka kita bisa mencari volumenya sepertiga kali luas alas kali tinggi, sepertiga kali sisi kali tingginya di sini. Yang ada garis putus-putus ini adalah tinggi dari 5/4. Begitu anak-anak. Nah, setelah kalian melihat simulasinya, kita bisa mencatat rumus-rumus volume dari masing-masing bangun ruang ini. Ada volume prisma, ada volume limas, ada volume tabung, dan ada volume kerucut. Boleh kalian catat di buku catatan kalian ya, anak-anak. Selanjutnya, kita akan mencoba contoh soal dari masing-masing volume bangun ruang. Yang pertama, contoh soal volume prisma segitiga. Sebuah prisma memiliki alas berbentuk segitiga dengan alas 12 cm, tinggi segitiga 5 cm, dan tinggi prisma 10 cm. Tentukan volume prisma. Nah, volume prisma tadi rumusnya adalah luas alas kali tinggi. Karena alasnya berbentuk segitiga, maka dicarinya luas segitiga dikali tinggi prisma. Setengah kali alas kali tinggi dikali tinggi prisma. Maka setengah dikali 12 dikali 5 dan dikali 10. Didapatkan setengah kali 12, 6. 6 dikali 5 dikali 10. Hasilnya 300 cm kubik. Yang kedua adalah contoh soal volume prisma segitiga. 5 segitiga. Yang ini 5/4 ya. Contoh berikutnya adalah contoh volume 5/4. Nah, sebuah limas memiliki alas berbentuk persegi dengan sisi 8 cm, seperti pada gambar. Maaf, ini maksudnya 5/4 ya. Lalu tingginya 6 cm. Tentukan volume limas. Nah, masih ingat seperti tadi bahwa volume limas sama dengan sepertiga kali luas alas kali tinggi. Karena alasnya berbentuk persegi, maka sepertiga kali luas persegi kali tinggi. Sepertiga kali 8 kali 8 kali 6. Sepertiga dikali 64 dikali 6. Hasilnya 128 cm kubik. 64 ini hasil perkalian dari 8 kali 8. Yang ketiga, kita akan menentukan volume bangun ruang, yaitu tabung. Sebuah tabung memiliki jari-jari. Nah, jari-jari itu adalah titik pusat lingkaran sampai dari pinggir lingkaran ini. Jari-jarinya 14 cm. Tinggi tabungnya 3 cm. Nah, semua volume bangun ruang rumusnya adalah luas alas kali tinggi. Karena alas tabung berbentuk lingkaran, maka luas lingkaran kali tinggi. Rumusnya Pi kali R kali R kali T. Pi-nya kita pakai 22/7 dikali Pi dikali 14 dikali 14 kali 3. Nah, 22/7 kali 14 kali 14 hasilnya 616. Dikalikan 3 sehingga didapatkan 1848 cm kubik. Yang terakhir yaitu contoh volume bangun ruang kerucut. Ini maaf ya, ini maksudnya kerucut. Sebuah kerucut memiliki jari-jari 14 cm dan tinggi kerucut 3 cm. Nah, jari-jarinya 14 cm dan tinggi kerucutnya 3 cm. Volume kerucut adalah sepertiga kali luas alas kali tinggi. Karena alasnya berbentuk lingkaran, maka sepertiga kali luas lingkaran kali tinggi. Sepertiga kali Pi kali R kali R kali T. Didapatkan sepertiga kali 22/7. Kita pakai Pi-nya 22/7 kali 14 dikali 14 dikali 3. Sehingga didapatkan 616 cm kubik. Nah, itu semua contoh dari volume bangun ruang tabung, kerucut, prisma segitiga, dan 5/4. Selanjutnya, kita akan pelajari tentang jaring-jaring. Nah, jaring-jaring kubus adalah model atau pola dari sebuah bangun ruang kubus yang berbentuk bangun datar.
Sisi-sisi pola ini tersambung dengan sisi-sisi yang lainnya. Nah, jaring-jaring kubus itu terdiri dari 6 bangun datar persegi. Perhatikan simulasi berikut ini ya. Bu Anggi akan menunjukkan video simulasi dari jaring-jaring kubus. Disimak ya anak-anak. Nah, anak-anak, berikut ini adalah simulasi jaring-jaring kubus. Kita perhatikan ya. Ketika kubus itu dibuka, akan membentuk jaring-jaring. Jaring-jaring kubus tadi terdiri dari 6 bujur sangkar atau 6 persegi. Nah, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada berbagai macam warna ini. Nah, pada jaring-jaring kubus, biasanya kita disuruh mencari alas dan tutup kubus. Misalkan alasnya warna hijau. Kira-kira yang jadi tutup kubus yang mana? Yang jadi tutup kubus adalah yang warna biru. Berselang 1 kotak bujur sangkar. Jika yang jadi alas adalah warna kuning, maka yang jadi tutup warna pink. Begitu juga jika alasnya yang warna pink keunguan ini, maka tutupnya yang warna putih. Nah, seperti ini anak-anak bentuk dari jaring-jaring kubus. Kita ulangi sekali lagi. Ketika jaring-jaring ditutup akan membentuk kubus. Ketika dibuka akan membentuk jaring-jaring kubus yang terdiri dari 6 persegi. Begitu ya anak-anak. Nah, setelah kalian melihat simulasi, kita bisa menunjukkan berbagai macam jaring-jaring kubus yang bisa kalian buat. Ada 11 model jaring-jaring kubus. Warna kuning ini menunjukkan alas dan warna ungu ini menunjukkan tutup. Tutup dari kubus. Begitu. Oke. Boleh kalian gambar atau kalian catat di buku catatan kalian. Yang berikutnya adalah jaring-jaring balok. Jaring-jaring balok adalah model atau pola dari sebuah bangun ruang balok yang berbentuk bangun datar. Sisi-sisi pola ini tersambung dengan sisi-sisi lainnya. Jaring-jaring balok terdiri atas bangun persegi panjang dan persegi. Nah, kita perhatikan simulasi juga tentang jaring-jaring balok berikut ini di video berikutnya. Disimak ya anak-anak. Selanjutnya adalah jaring-jaring dari balok. Tadi jaring-jaring balok terdiri dari persegi panjang. Nah, kita perhatikan dari simulasi jaring-jaring balok. Bagaimana jaring-jaring balok terbentuk? Jaring-jaring balok itu terbentuk ketika balok tersebut dibuka. Nah, akan membentuk suatu jaring-jaring yang terdiri dari 6 persegi panjang. Misalkan kita menentukan alasnya yang warna pink, maka tutupnya juga yang warna pink. Alasnya yang warna biru, tutupnya juga yang warna biru. Dan alasnya yang berwarna kuning, tutupnya juga yang berwarna kuning. Kita perhatikan sekali lagi ya, pembentukan jaring-jaring balok. Nah, jaring-jaring balok ditutup rapat akan membentuk balok. Nah, ketika dibuka akan membentuk kembali jaring-jaring dari balok. Oke, begitu ya anak-anak. Atau setelah kalian melihat simulasi jaring-jaring balok, Bu Anggi akan menunjukkan berbagai macam gambar jaring-jaring balok yang bisa kalian buat. Nah, warna yang sama ini menunjukkan alas dan tutupnya. Misalkan kita ambil nomor 4, warna merah ini alasnya dan warna merah yang ini tutupnya. Warna kuning di sini alasnya, warna kuning di sini tutupnya. Seperti itu ya anak-anak, yang saling berhadapan itu yang warnanya sama. Ada sekitar 18 model. Ini model yang ke-7 sampai nomor 12. Boleh kalian screenshot. Berikutnya ini model dari nomor 13 dan 18. Oke, terima kasih anak-anak.
hari ini kita cukupkan pembelajaran tentang volume, bangun ruang, dan jaring-jaring kubus dan balok. Setelah ini, kalian akan mendapatkan tugas mengerjakan soal dan membuat model jaring-jaring kubus atau jaring-jaring balok sesuai dengan keinginan kalian masing-masing. Sekian dari Bu Anggi. Semangat belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.